Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan siklus jasa personalia. Cuman di dalam pembahasan nanti saya juga akan sampaikan soal-soal untuk kuis hari ini plus beserta jawabannya. Jadi ketika Anda memperhatikan dan mendengarkan penjelasan ini dengan semestinya, maka hasil kuis Anda itu minimal adalah 100 karena sudah disebutkan pertanyaannya plus jawabannya. Oke. Audit siklus jasa personalia itu meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi pimpinan dan tenaga kerja. Kompensasi pimpinan dan tenaga kerja. Jadi semua yang terkait dengan kompensasi, ya. Nah, apa saja kompensasinya? Ya, kompensasinya meliputi gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Ya. Nah, jadi pertanyaan kuisnya adalah kompensasi dalam audit siklus jasa personalia itu yang bukan ya, adalah silakan yang bukan. Di sini kan yang benerannya kan ada gaji, insentif lembur, komisi, dan bentuk tunjangan lainnya. Nah, yang ditanyakan adalah yang bukan. Nah, opsinya adalah penerimaan kasda, gaji, insentif lembur, atau komisi. Maka jawabannya adalah yang bukan merupakan kompensasi dari audit siklus jasa personalia adalah penerimaan kasda. Jawaban pertama. Oke. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rekening akun yang dipengaruhi. Nah, rekening akun yang dipengaruhi ini atau dalam jasa personalia itu akun-akun apa saja yang terlibat. Tentu yang terlibat adalah biaya gaji, kemudian bentuk-bentuk berbagai bentuk tunjangan seperti adanya tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua. Ini kan kompensasi tadi ya. Kemudian adanya utang gaji, pajak penghasilan pegawai, dan rekening kasda. Ya, ini adalah rekening-rekening yang terpengaruhi. Kalau tadi bentuk kompensasi, itu makanya jawabannya rekening kasda atau penerimaan kasda. Nah, sementara ini adalah rekening yang dipengaruhi, ya, bukan bentuk kompensasinya. Nah, pertanyaannya adalah rekening akun yang tidak dipengaruhi oleh siklus jasa personalia. Opsinya adalah investasi jangka pendek, biaya gaji, tunjangan hari raya, dan pajak penghasilan pegawai. Maka jawabannya tentulah investasi jangka pendek, karena investasi jangka pendek tidak mempengaruhi atau tidak terpengaruh oleh akun jasa personalia. Oke, kemudian tujuan pemeriksaan siklus jasa personalia. Tentu saja sesuai dengan asersi manajemen, ya, seperti yang kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ada 5 asersi manajemen: asersi keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian dan pengalokasian, dan asersi pelaporan dan pengungkapan. Nah, kita bahas satu-satu. Keberadaan dan keterjadian, asersinya itu adalah untuk bahwa auditor itu mengumpulkan informasi atau untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah seluruh saldo biaya gaji, hutang gaji, tunjangan, dan saldo rekening lain yang terkait dengan jasa personalia itu benar-benar ada pada tanggal neraca dan tidak ada transaksi pembayaran gaji yang fiktif. Ya, jadi artinya yang namanya juga keberadaan dan keterjadian. Tentu auditor ingin memastikan bahwa pembayaran gaji atau transaksi gaji itu benar-benar ada dan tidak ada pembayaran gaji yang fiktif. Nah, di soal kuis disampaikan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah seluruh saldo biaya gaji, utang gaji, tunjangan, dan saldo rekening lain yang terkait benar-benar ada pada tanggal neraca dan tidak ada transaksi pembayaran gaji fiktif berkaitan dengan asersi apa. Nah, maka
Maka jawabannya tentu sudah jelas, berkaitan dengan asersi keberadaan dan keterjadian. Oke, 3 soal. Kemudian asersi yang berikutnya adalah asersi kelengkapan atau pernyataan kelengkapan. Apa itu asersi kelengkapan? Jadi auditor dalam melakukan auditnya harus mengumpulkan informasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atau untuk memberikan keyakinan pada dirinya apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan itu sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Artinya catatannya sudah lengkap. Ya, auditor itu akan mencoba mendeteksi apakah ada transaksi pembayaran gaji yang belum tercatat. Kalau ada yang belum tercatat berarti belum lengkap. Ya. Kemudian apakah biaya gaji dan pajak penghasilan pegawai yang tercatat itu sudah benar-benar merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan atas jasa pegawai selama 1 periode. Ya, apakah seluruh biaya yang dikeluarkan itu sudah dicatat semua? Ya, biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan gaji, maksudnya apakah sudah dicatat semua sebagai transaksi atas jasa personalia. Ya. Nah, soal kuisnya sama seperti tadi penyampaiannya. Jadi, untuk memperoleh keyakinan yang memadai, apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan, itu berkaitan dengan asersi apa? Nah, tentu jawabannya adalah asersi kelengkapan. Ya. Oke. Kemudian masih di asersi kelengkapan, untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait dengan pajak penghasilan gaji, kan gaji pegawai kan dikenakan pajak, ya. Nah, selain nilai gajinya, maka auditor juga harus memastikan apakah pajak penghasilan yang melekat pada gaji pegawai tersebut sudah benar-benar meliputi seluruh pajak penghasilan pegawai yang harus dipotong dan yang harus dibayarkan atas seluruh kompensasi yang diterima pegawai. Ya. Nah, apakah saldo utang gaji dan pajak penghasilan tercatat meliputi semua jumlah yang menjadi kewajiban entitas pada tanggal neraca. Oke. Artinya soal kuis nanti yang akan disampaikan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai, apakah pajak penghasilan gaji yang tercatat itu telah meliputi seluruh pajak penghasilan pegawai yang harus dipotong oleh entitas, itu berkaitan dengan asersi apa? Nah, tentu jawabannya adalah berkaitan dengan asersi kelengkapan. Oke. Berikutnya adalah asersi hak dan kewajiban. Namanya hak dan kewajiban. Kalau gaji tentu dalam pencatatan di entitas adalah merupakan kewajiban, ya, kewajiban pegawai. Jadi untuk memastikan, untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar auditor yakin, maka auditor itu ingin memastikan apakah entitas mempunyai kewajiban legal atas biaya gaji, hutang gaji, dan pajak penghasilan pegawai. Jadi tentu saja tujuan asersi hak dan kewajiban adalah bahwa hutang gaji serta pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban legal entitas pada tanggal neraca. Ini juga soal kuis kita, ya. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa hutang gaji, pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban entitas pada tanggal neraca. Ini berkaitan dengan asersi apa? Tentu berkaitan dengan asersi hak dan kewajiban, ya. Oke. Lalu kemudian ada penilaian dan pengalokasian, atau juga ada yang menyebut penilaian dan alokasi. Sama aja. Nah, ini digunakan oleh auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai, untuk meyakinkan dirinya, untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah saldo biaya gaji, tunjangan-tunjangan, hutang gaji, dan pajak penghasilan pegawai telah disajikan dan dilaporkan seluruhnya secara tepat di dalam laporan keuangan. Ya, penilaian dan alokasi. Jumlah yang tepat. Artinya apa? Artinya apakah saldo gaji, tunjangan, dan seterusnya tadi sudah dinilai dengan tepat. Ya, maka ketika ada soal
untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah saldo biaya gaji, tunjangan, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai itu telah disajikan dalam laporan dalam jumlah yang tepat. Ini berkaitan dengan asersi, penilaian, dan pengalokasian. Ya, ini soal berikutnya. Nah, penilaian dan alokasi tadi juga secara rinci auditor itu ingin memastikan apakah biaya gaji merupakan ringkasan yang akurat, ya, menilainya akurat dari penerimaan bruto pegawai yang dihitung secara tepat untuk setiap periode pembayaran. Ya, selain biaya gaji juga dipastikan adalah apakah pajak penghasilan pegawai telah dihitung secara tepat dengan menggunakan tarif pajak penghasilan yang tepat atau yang sesuai. Karena memang pajak ini kan tarifnya dinamis ya. Jadi auditor harus memastikan apakah potongan pajak penghasilan pegawai sudah dihitung, sudah dinilai secara tepat. Dan apakah hutang biaya gaji secara keseluruhan dan biaya pajak penghasilan secara keseluruhan pada tanggal neraca sudah ditentukan secara tepat. Nah, kemudian asersi yang terakhir adalah pelaporan dan pengungkapan. Nah, asersi ini digunakan oleh auditor untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Jadi apakah seluruh transaksi yang berkaitan dengan jasa personalia yang terkait dengan saldo itu telah dilaporkan dan telah diungkapkan secara tepat dalam neraca, sudah diungkapkan. Yang digarisbawahi adalah sudah diungkapkan dan sudah dilaporkan. Maka ini berkaitan dengan asersi, pelaporan, dan pengungkapan. Ini soalnya juga, ya. Ketika ada kata-kata diungkapkan, maka jawabannya adalah pelaporan dan pengungkapkan. Kemudian rincian tujuan asersi ini adalah apakah biaya gaji, pajak penghasilan itu telah diidentifikasikan dan dikelompokkan secara tepat dalam laporan keuangan, ya. Kalau seandainya dalam laporan private, ya, atau non sektor publik, yang bukan sektor publik, dalam laporan laba rugi, ya, atau rugi laba zaman dulunya. Kemudian rincian tujuan asersinya adalah apakah rekening utang biaya gaji dan utang pajak penghasilan pegawai telah diidentifikasikan dan dikelompokkan secara tepat. Oke. Berikutnya terkait dengan pemahaman SPI, ya, siklus jasa personalia. Jadi pemahaman SPI itu dilakukan oleh auditor melalui review pendahuluan terhadap pengendalian internal entitas, kemudian memahami dokumentasi sistem, kemudian menganalisis alur transaksi, dan mengidentifikasi pengendalian entitas. Ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait dengan prosedur-prosedur yang ada pada entitas tersebut. Nah, jadi pemahaman struktur pengendalian atas entitas terhadap siklus jasa personalia itu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, kemudian berikutnya adalah sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Oke. Nah, lingkungan pengendalian. Tadi kita berbicara masalah lingkungan pengendalian. Beberapa faktor yang terkait dengan lingkungan pengendalian adalah yang pertama tentu pertanggungjawaban urusan pegawai. Ini adalah urusan dari kepala bagian personalia. Kemudian apa saja lingkungan pengendalian berikutnya? Metode pengendalian manajemen, termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians. Ini merupakan lingkungan pengendalian. Kemudian adanya internal auditor, ya. Kemudian adanya praktik dan kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, soal kuis yang terkait ini pertanyaannya adalah yang bukan merupakan lingkungan pengendalian. Jadi gini, ada 4 ya: pertanggungjawaban urusan pegawai, metode pengendalian manajemen, adanya internal auditor, dan praktik dan kebijakan. Nah, nanti yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan lingkungan pengendalian. Jawabannya nanti ada penerimaan pajak daerah, pertanggungjawaban urusan pegawai, adanya internal auditor, dan adanya praktik dan kebijakan ketenaga kerjaan.
Tentu saja jawabannya adalah yang bukan merupakan lingkungan pengendalian adalah penerimaan pajak daerah. Itu jawabannya. Ya. Kemudian prosedur pengendalian itu apa saja? Ya, Anda sudah belajar di sistem ini, ada otorisasi yang sehat, kemudian adanya pemisahan tugas dan fungsi yang memadai, kemudian adanya penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, adanya pengendalian atas akses, ya, akses terhadap pengendalian, kemudian adanya pelaksanaan pemeriksaan independen secara berkala tentunya. Oke. Nah, penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Jadi, untuk mengidentifikasi salah saji potensial pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan adalah harus dipahami oleh auditor. Kemudian pengujian pengendalian yang dilakukan itu dapat menghasilkan bukti mengenai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian dalam transaksi pembelian. Bukti tersebut kemudian digunakan oleh auditor untuk menetapkan risiko pengendalian untuk setiap asersi yang signifikan. Jadi auditor itu harus menguji, mempelajari pengendalian yang dimiliki oleh entitas. Kemudian setelah auditor memperoleh kesimpulan bahwa pengendalian entitas itu lemah, sedang, atau kuat, maka kesimpulan tadi digunakan oleh auditor untuk menetapkan risiko pengendalian. Ya, jadi ketika pengendaliannya kuat, tentu risiko pengendaliannya kecil dan sebaliknya. Ya, jadi tetap dalam melakukan audit, auditor harus melakukan pengujian pengendalian. Nah, setelah melakukan pengujian pengendalian, maka auditor bisa menerapkan pengujian kewajaran atas saldo atau pengujian substantif. Kalau pengujian pengendalian tadi kan biasa disebut juga dengan compliance test atau tes ketaatan atau tes pengendalian. Nah, setelah itu baru dilakukan tes substantif atau pengujian substantif. Apa saja pengujian substantif siklus jasa personalia? Nah, yang dilakukan adalah untuk menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi yang terkait yang signifikan. Ya. Kemudian tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan, yaitu risiko bawaan dan risiko pengendalian. Nah, ini di soalnya nih. Nah, kalau di soal kuisnya berbunyi tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan. Ya, yaitu, tentu ada opsinya. Opsinya adalah risiko bawaan dan risiko salah saji, risiko pengendalian dan risiko deteksi dan risiko bawaan. Tentu saja jawabannya adalah risiko bawaan dan risiko pengendalian. Oke, demikian saja paparan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.